Ya pemirsa, terima kasih kembali lagi di Netizen News yang hari ini kita sudah memasuki topik kedua. Ini guru honorer menjadi PNS, itu yang akan menjadi bahasan kita. Nah, tada, guru honorer tuntut menjadi PNS, di mana beberapa hari lalu pemirsa sekitar puluhan ribu tenaga honorer kategori 2 berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Istana Kepresidenan dan di seputaran Monas. Dan mereka menagih janji begitu kepada pemerintah yang akan mengangkat mereka sebagai pegawai negeri sipil. Mereka menuntut pengangkatan tanpa tes atau seleksi apapun, dan mereka mengatakan itu sudah hak kami. Dan tuntutan ini bukan pertama kali ya pemirsa diutarakan oleh para guru honorer di tanah air. Sebelumnya juga mereka pernah berdemonstrasi di sejumlah tempat seperti di depan gedung DPR RI, begitu lalu Bundaran HI hingga Istana Negara. Nah, namun hingga kini ini permasalahan guru honorer masih belum kunjung usai. Begitu coba kita akan langsung saja bertanya dengan pengamat pendidikan via Skype, ada Mbak Retno Kristianti. Selamat siang Mbak Retno. Selamat siang. Mbak Retno. Oke, Mbak Retno sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. Maaf diganggu ini makan siangnya. Mbak Retno, ini gimana sih? Katanya kategori 2, para guru honorer kategori 2 ini mengatakan bahwa udah nggak usah tes, itu sudah hak kami untuk menjadi otomatis PNS, tidak usah melalui seleksi atau tes. Mbak Retno melihatnya seperti apa? Ya, yang pertama tentu saja teman-teman honorer K2 ini kan jumlahnya mencapai 600.000 ya, yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Yang pertama sih memang mereka memiliki hak lah untuk berdemo, untuk menuntut kesejahteraan mereka. Tetapi memang kemudian pemerintah melakukan bahwa ingin mengangkat mereka terbentuk regulasi. Nah sebenarnya yang satu sebagai PNS masih, sementara pemerintah bertameng pada regulasi. Menurut kami, ya harusnya memang kedua belah pihak ini menurunkan tuntutan masing-masing. Artinya bahwa yang dituntut oleh teman-teman K2 sebenarnya adalah kesejahteraan. Nah, untuk sebuah kesejahteraan, sebenarnya ini kan berarti berkaitan dengan penghasilan. Dan pemerintah itu harusnya ya menggaji mereka itu sebesar yang diterima oleh PNS. Dengan gaji yang sebesar PNS tadi dan semua tunjangan diterima, maka mereka sebenarnya kan meningkat kesejahteraannya. Nah, pemerintah kalau memang ini berkaitan dengan regulasi, regulasi ini kan dibuat manusia. Artinya bisa direvisi, bisa diubah. Nah, oleh karena itu ini soal political will. Regulasi menghalangi misalnya guru honorer di sekolah negeri itu tidak bisa disertifikasi. Nah, berarti kalau tidak bisa disertifikasi ya mereka kan tidak bisa penghasilan tambahan. Nah, sebagai bentuk mereka harus dapat penghasilan tambahan, regulasi yang menyatakan bahwa guru honor di negeri tidak bisa disertifikasi ya dicabut. Nah, yang tidak pemerintah berikan nantinya, kalau mereka digaji sama, diberi tunjangan yang sama, yang mungkin tidak diberikan pemerintah kalau mereka tidak harus jadi pegawai negeri, tetapi dibayar sebesar pegawai negeri, adalah pensiun. Kenapa pensiun ini menjadi masalah? Sebenarnya di Eropa pun uang pensiun menjadi masalah banyak negara. Bahkan mereka memperpanjang usia pensiun dari 60 menjadi 65 tahun. Nah, ini memang ke depan, kalaupun Pak Jokowi menandatangani sekarang, dia akan memberi beban APBN berikutnya. Karena dana pensiun ini luar biasa besarnya. Jadi mungkin ini adalah jalan tengah. Mbak Retno, tapi kalau kita melihat begitu ya pemberitaan bahwa ini bukan kali pertama dari para guru honorer yang katakanlah ingin menuntut haknya, yang tadi Anda sebutkan bahwa ini adalah menuntut kesejahteraan yang paling utama begitu. Ini sudah berkali-kali. Nah, sekarang jalan tengahnya, tadi Anda juga tidak ingin membebankan dana APBN yang begitu besar bagi pemerintah, tapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan kesejahteraan para guru honorer ini, Mbak. Ya, sebenarnya gini, memang para guru honorer ini bukan sesuatu yang tidak diketahui umum. Memang sudah banyak guru honorer itu dibayar begitu rendah gitu di sekolah. Ini kan kategori kedua ya, yang di sekolah-sekolah negeri. Memang banyak yang dibayar rendah. Kalau guru honor yang lain bahkan berdasarkan data FSGI itu jauh lebih rendah lagi. Mereka itu di Lebak misalnya ada yang dibayar 60.000 per bulan. Kemudian di Tangerang 125.000 per bulan. Kemudian juga ada misalnya di Bandung, di Solo, kemudian di Medan itu dibayar 300.000 per bulan. Memang secara
kesejahteraan ini jauh. Nah, kalau kemudian pemerintah diminta yang khusus K2 ini kan hanya sekitar 600.000 ya. Nah, Ya. ini memang perlu dibicarakan lebih jauh kalau memang mereka akan dibayar. Jadi mereka tidak sejahtera itu kan tidak harus jadi di PNS. Artinya kalau tujuannya adalah memperoleh kesejahteraan, pemerintah bisa kita tuntut untuk mensejahterakan, dan pemerintah berarti harus menyediakan anggaran setidaknya membayar gaji guru honorer K2 ini atau meningkatkan guru honorer yang lain juga tentunya. Nah, untuk K2 ini ya selevel dengan PNS. Perbedaannya adalah mereka akan terima semua pendapatan PNS dan tunjangan PNS, yang tidak mereka terima adalah pensiun gitu. Jadi karena status mereka bukan PNS gitu. Saya rasa ini barangkali jalan tengah agar ini tidak terus-menerus, yaitu tadi kan udah berapa kali. Dan ini persoalan sebenarnya sejak tahun 2004. Jadi Presiden Jokowi sendiri ini diwarisi oleh persoalan yang diwarisi oleh SBY. Ini dari tahun 2004. Dan dari 2004 sampai dengan 2015, sebenarnya pemerintah sudah mengangkat K2 ini sebanyak 1 juta guru. Nah, secara bertahap. Nah, sekarang banyak PNS juga yang mau pensiun 5 tahun ke depan. Jadi tahun ini sampai 5 tahun lagi itu juga banyak yang pensiun. Artinya peluang menjadi PNS kan tetap ada, hanya bertahap, tidak bisa seluruhnya. Ya, terus kalau soal tanpa tes, karena ini rata-rata honorer K2 itu usianya sudah tua gitu, sudah sepuh. Karena mereka banyak sekali yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. Baik. Nah, mereka kalau pakai tes kemarin kalah sama yang masih muda-muda. Mbak Retno, ini juga Menteri Anies Baswedan pernah mengatakan katanya kalau misalnya guru honorer ingin langsung jadi PNS boleh, tapi bisa atau bersedia ditempatkan di mana saja, termasuk daerah-daerah terpencil atau daerah perbatasan. Anda meresponnya seperti apa, Mbak Retno? Iya, saya setuju itu. Karena begini ya, wilayah kita kan sangat luas. Kemudian kalau guru itu cukup, tetapi perannya yang tidak, maka menurut saya penyebarannya ini memang harus dilakukan. Jadi bisa saja pemerintah untuk K2 yang akan diangkat secara bertahap, menunggu yang pensiun misalnya, itu harus memperhatikan satu, mata pelajaran. Angkat sesuai mata pelajaran sebenarnya. Jadi yang pensiun mata pelajaran apa yang diangkat itu. Kedua, sesuai wilayah. Di mana wilayahnya yang gurunya itu pensiun. Kemudian yang ketiga mungkin harus membuat sebuah perjanjian, bersedia ditempatkan dimanapun, meskipun itu juga daerah-daerah terpencil. Karena sebagai PNS kan memang itu konsekuensi yang harus dilakukan. Dan saya setuju memang harus ada pendistribusian guru secara merata, nggak seperti sekarang tertumpuk di perkotaan. Baik, terima kasih Mbak Retno Listiarti, pengamat pendidikan, sudah bergabung dan memberikan pencerahan begitu bagi kita semua tentang honorer K2 yang menuntut menjadi PNS. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda.